Oke. Dan ini di bulan puasa ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan satu SKS-nya nggak 50 menit, tapi kita kurangi 10 menit ya per SKS. 40 menit. Jadi total 3 SKS itu 120 menit. Nah, nanti kayaknya jam 10 kita harus berakhir ini ya. Mudah-mudahan sudah selesai semua diskusinya pukul 10. Saya agak serak-serak ini ya. Ada batuk sejak hari pertama sebelum Ramadan tiba-tiba ada batuk. Oke, kita masuk dulu yang di bagian 4. Nah, ini lema 4.5. Nah, saya ingin kalian diskusi ya di sini. Saya ingin mendengarkan hasil kajian kalian. Nanti kalau ada yang belum tersampaikan, baru saya masuk di dalam diskusi. Silakan, siapa dulu yang mau memulai diskusi ini? Kalian boleh kaji mulai dari istilah dan simbol ya. Kemudian apa maknanya di sini sebenarnya pembuktiannya udah disediakan ya, udah tersedia. Silahkan dikaji lagi dan dijelaskan ulang menurut bahasa kalian dan disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Ada yang mau memulai? Kalau bahasa Indonesianya, Bu, Ya, tentu boleh. Oke, silakan, Haikal. itu dalam teorema lemma 4.5, jika eh, X, D adalah ruang metrik dan A elemen X, maka untuk setiap delta lebih dari nol, eh, itu ada bola terbuka B dengan jarak delta, dengan jarak, dengan jarak delta dan titik A adalah adalah lingkungan dari setiap titik di dalamnya. Itu untuk lemma 4.5, teman-teman. Oke, ini sudah dibantu menerjemahkan ya oleh Haikal. Nah, biasanya kalau lema ini tuh perlu dibuktikan atau tidak lema? Perlu dibuktikan, ada di sini proof ya, bukti. Nah, lema ini kan turunan dari sebuah teorema ya. Jadi ada lagi yang lebih sederhana dari teorema itu kita sebut sebagai lema. Nah, di sini biasanya seperti kita kaji sebelumnya di analisis real bersama Pak Darmo ya, kalau ada sebuah proposisi, biasanya itu ada bentuk implikasi. Walaupun implikasi tersebut tidak harus secara eksplisit dituliskan ada if dan then-nya. Nah, dalam lemma 4.5 ini, menurut kalian, yang mana premisnya dan yang mana konklusinya? Konklusinya itu ada di is a neighborhood of each of its point. Itu konklusinya ya, Putri ya? Oke. Premisnya? Premisnya itu ada di ini jika jika eh, ada ruang matriks X, D itu maka ada dan ada dapat dibentuk bola di dalamnya, open ball di dalamnya. Oke, diketahui ada sebuah ruang metrik ya. Ada sebuah Jika ada sebuah ruang metrik, maka ada open ball, ya kan? Dan di mana di sini ada lagi juga open ball ini, open ball itu sendiri adalah himpunan persekitaran dari masing-masing titik-titik yang ada di dalamnya. Nah, kayak mana ini? Ada yang mau memberikan ilustrasi lebih lanjut atau sudah cukup dipahami?
Ada yang mau menggambarkan bagaimana situasi ini? Gimana? Ada? Ruang metrik. Ada suatu ruang metrik. Terus kayaknya saya harus ambil tab ini. Atau sambil ada lagi yang lain yang mau menjelaskan sih. Ibu, berarti di sini itu jari-jarinya delta ya, Bu, untuk open ball-nya. Ya, betul, betul. Nah, sebenarnya di sini akan menunjukkan dia adalah open open ball atau yang lain. Yang mana yang mau kita buktikan itu? Atau kalau kita buat dalam bentuk implikasi, harusnya bagaimana implikasinya? Izin mencoba, Bu. Oke. Kalau diubah dalam bentuk implikasi, lemanya itu akan menjadi berbunyi jika buka kurung X, D merupakan sebuah metrik space dan A anggota dari X besar untuk setiap delta lebih dari 0 dan ada open ball dengan B buka kurung A jarak delta. Maka ini merupakan persebaran untuk setiap titik-titiknya, Ibu. Eh, jadi kita tuh akan membuktikan bahwa setiap A yang merupakan anggota X itu anggota-anggotanya itu berada di dalam open ball. Nah, itu yang akan kita buktikan kan? Setiap anggota yang ada dalam open ball itu juga merupakan himpunan persekitaran ya, satu sama lain. Atau dalam arti lain bisa kita buat open ball lain di dalam sebuah open ball. Oke, ada yang mau tanya? Masih memantul suara saya ini, mau benerin audio dulu. Nah, kayaknya saya dari tab aja suaranya ya. Terdengarkah? Terdengar, Bu. Oke. Dengar, Ibu. Nah, di bagian pembuktian ini, kita langsung ke pembuktian ya. Ada yang mau menjelaskan atau mungkin digambarkan dulu situasinya ini seperti apa? Tadi sudah disampaikan Thomas. Kita akan menunjukkan bahwa setiap titik yang ada dalam open ball juga atau dia merupakan himpunan
punya himpunan persekitaran juga satu sama lainnya. Gini, Bu. Mm-mm. Eh, mungkin implikasinya, Bu, ya. Kan jika ada jarak di suatu himpunan atau L itu merupakan ruang metrik, di mana A ini merupakan anggota dari X kan, dan untuk setiap delta yang lebih dari nol, dan ada suatu bola di titik titik pusat itu A dan jari-jari itu deltanya. Maka terdapat kalau di sini itu dia eh ya, n itu hmm, maka terdapat yang apa n ini apa Bu, ya kalau dibacanya Intan lupa. Apa ya ini? Yang Ya kita baca N aja dulu ya. ya n n ini lebih dari nol, sama dia berarti kayak berarti ada n yang lebih Mm-mm. dari nol, sehingga eh, bola yang bola yang berada di bola yang eh, berjarak n ini nih eh, merupakan subset atau anggota dari eh, bola yang punya jari-jari di delta. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Ini langsung aja kalian ya, misalnya ada yang diskusi, misalnya menimpali atau yang diem aja, mungkin dikira kurang paham atau sudah paham. Antara salah satu dari itu ya, antara dia sudah paham atau dia sama sekali tidak paham sehingga nggak tahu apa yang mau ditanya. Nah, kalian yang mana? Nah, tadi Intan sudah membacakan ini. Nah, baik Intan sendiri ataupun yang lain, apakah ada yang kebingungan atau sudah paham dari kalimat yang sampai mana tadi subhimpunan? Nah, yang ini nih. Di bagian proof sampai yang dia subhimpunan ada sebuah open ball yang pusatnya B dengan radius N di situ itu sendiri merupakan subhimpunan dari open ball yang pusatnya A dengan jari-jari delta. Ada yang mau menggambarkan bagaimana situasi ini? Putri mau coba, Bu. Silakan Putri, bisa dicoret-coret. Misalkan ini itu open space-nya, matrix space. Mm-mm. Atau kita ganti blank dokumen kali ya? Atau saya tutup yang ini. Nah, mungkin agak kelihatan kayak gini ya. Silakan Putri. Nah, ada open ball dengan titiknya itu di A. Nah, yang untuk A itu ini A dengan jaraknya itu delta. Nah, misalkan ini open ball-nya. Nah, titik-titik di dalam sini itu masih bisa dibentuk open ball lagi, yaitu misalkan di sini, nah misalkan kita ambil titik di sini, kita ambil titiknya itu titik di sini, dinamakan B. Nah, radiusnya itu jaraknya itu mu. Misalkan jarak B-nya itu segini.
Nah, jadi eh yang subset open space matrix space-nya itu kan yang merah. Di dalam matrix space ini pasti bisa kalau dia tertutup, eh kalau dia terbuka, bisa dibentuk open ball di dalamnya. Nah, sesuai dengan lemma ini, persekitaran di dalam open ball itu dapat dibentuk lagi eh, open ball, yaitu yang di mana yang ini B B dengan titik B jaraknya N itu adalah subset dari bola B dengan titiknya di A dengan jarak delta. Nah, yang B ini, yang warna biru ini tuh adalah subset dari open ball yang eh, titik pusatnya di A. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada tanggapan? Ada tanggapan kayaknya. Berarti pada tahu udah Put. Haikal senyum-senyum ini. Lanjut kita. Kalimat berikutnya. Kalau tidak ada tanggapan ya, kita anggap sudah ngerti lah. Kalimat berikutnya ada yang mau menjelaskan? Ini yang mana Bu yang choose? Yang Atau since di elemen yang mana tadi? Kan tadi kan Putri baru menyampaikan bahwa mengilustrasikan yang B, open ball yang pusatnya B dan jari-jari N itu subhimpunan dari open ball B yang pusatnya di A dengan jarak delta gitu ya Put ya. Nah, sekarang mau kita tunjukkan kalimat berikutnya. Nah, kita bisa choose juga. Nah, boleh juga ada. Kita bisa choose, kita bisa pilih N itu kurang suatu suatu nilai bilangan real ya, yang jaraknya itu kurang dari delta dikurang jarak antara A dan B. Nah, kayak mana itu? ini sama kayak kalau misalnya ada definisi open ball apabila eh misal ada X merupakan delta X maka kan ada bola di mana bola itu tuh berpusat di A dengan jari-jari suatu delta kan Bu. Berarti jarak antara A dan X itu tuh kurang dari delta kan Bu. Mm-mm. Itu di definisi open ball kalau nggak salah. Mm-mm. Nah, berarti di sini karena di sini itu B, B itu merupakan anggota dari eh, Open open ball. ball itu atau iya open ball di pusat A dengan jari-jari delta, maka ada jarak antara titik A dan titik B itu kurang dari delta itu atau jari-jarinya. Mm-mm. Oke, bagian ini ya. Salah tulis. Oke. Ada lagi berikutnya? Atau ada yang tanya? Nah, yang choose itu karena tadi kita eh, berarti kan kalau misalnya dia membentuk eh, B itu di titik B itu membentuk suatu open ball, berarti kan akan ada jari-jari lagi gitu kan, Bu. Di mana di jari-jarinya di sini kita anggaplah tadi mu. Nah, mu ini berarti kurang dari delta itu kan, Bu. Di mana delta eh, delta itu berarti untuk mu itu berarti delta kurang dari jarak antara A dan B. Gimana ya? Nah, yang gambar putri tadi ini A di sini dan ini B. Misalnya ini adalah jarak dari A
ke deltanya ini nih, open ball-nya. Ini delta. Iya, berarti bisa dikatakan kalau eh, jari-jari B itu tuh bisa jadi sama dengan delta dikurang DA kurang jarak antara A ke B nggak? Kalau mencari apa namanya jari-jari dari Iya, eh, B mu ya. ini tadi ya. Iya, Teman-teman yang lain gimana? Kita misalkan yang ini kan jarak A ke B kan segini. Kemudian kita pilih mu itu, ya kalau misalnya kita mau mencari sebuah, ada nilai di sini kan, berarti dari B ke maksimum boundary atau batas yang ada di ujung sebelah kanan ya ini kan delta dikurang distance atau jarak antara A ke B kan. iya Ibu. Nah, di sini makanya kita bisa pilih mu ya di sini. Suatu bilangan yang kurang dari delta dikurang jarak A ke B. Nah, kalau mu itu suatu nilai yang memenuhi ini, pastilah open ball baru yang dibentuk dengan pusat di B dan jari-jari mu ini pasti akan selalu ada di dalam open ball yang pertama tadi. Itu kan? Oke. Iya Ibu. Ya, sampai titik ini. Kalimat berikutnya. Nah, di sini muncul ada X di situ. X itu menandakan atau menyimbolkan apa di sini? Ada jarak antara A ke X. Eh, apakah X itu merupakan ini Bu, anggota dari persebarannya itu Bu, di setiap bulan? Anggota dari persekitarannya itu, neighborhood itu. Iya Bu. Menurut Ibu juga begitu. Nah, menurut yang lain gimana nih? Nah, ngikut aja yang lain. Kan di sini dikatakan bahwa kesimpulannya itu maka open ball yang open ball ini akan merupakan himpunan persekitaran dari masing-masing titik yang ada di situ kan. Jadi kita nggak hanya pilih satu titik saja B di situ kan. Bagaimana untuk titik-titik yang lain yang ada dalam himpunan persekitaran itu yang ada di open ball yang jari-jari yang pusatnya di A tadi? Kalau kita pilih sembarang titik yang lain yang ada di dalam di situ, apakah memenuhi juga dia adalah persekitaran juga dari titik yang open ball tadi yang pusatnya di B? Nah, kita lihat di sini kalau jarak antara A ke X. Nah, ini menurut aksioma yang ada di dalam ruang metrik yang keempat ya, memenuhi seperti ini. Ya nggak? Kemudian yang kedua nih karena jarak dari B. Ya, ini ke X ini gimana nih?
Kalau ini di sini D, jarak dari B ke X di sini kita nyatakan bahwa dia adalah titik-titik yang ada dalam open ball yang pusatnya di B, maka jaraknya itu pasti kurang dari mu, ya kan? Kalau open ball tadi yang B yang jaraknya terhadap titik-titik kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap B kurang dari mu kan tadi ya. Kalau open ball yang mana tadi ini. Dan apabila X adalah titik lain yang ada dalam persekitaran dari open ball yang B ini tadi, maka X itu jaraknya dengan B pastilah kurang dari mu ya. Makanya di sini ada setelah yang ini, sifatnya itu tadi ya, yang pertama tadi, kita punya bahwa jarak antara B ke X itu kurang dari mu. Nah, makanya tandanya di sini jadi kurang dari. Yang jarak antara A plus B masih tetap kita tulis di sini. Dan kemudian mu ini tadi kita lihat hubungannya dia mu ini kurang dari delta dikurang D jarak antara A ke B. Nah ini juga kita tuliskan lagi. Berarti ini mu ini dia kurang dari ini. D dari A plus B ini kita tuliskan lagi. Ditambah mu-nya kita ganti delta dikurang jarak antara A ke B. Nah ini saling mengeliminasi ya. Ini dikurang ini. Sesuatu dua hal yang sama dikurangkan jadi 0. Maka yang di ruas paling kanan ini tinggal delta saja. Akibatnya kita lihat di awal. Yang di awal ini tadi ada jarak antara X terhadap pusat dari open ball yang pertama. Dan dia ujung-ujungnya juga kurang dari delta. Nah, tadi open ball yang pertama itu tadi, yang ini open ball yang pusatnya di A, itu kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap A kurang dari delta. Sementara di sini kita lihat titik X ini, akhirnya juga kita simpulkan jaraknya terhadap A juga kurang dari delta. Nah, ini mengakibatkan bahwa X itu tadi yang merupakan yang kita anggap dia himpunan persekitaran yang ada di open ball yang pusatnya di B, ternyata dia juga himpunan persekitaran juga dari open ball yang utama tadi. Nah, jadi kita simpulkan bahwa sebarang titik-titik yang lain yang ada dalam himpunan persekitaran itu juga saling merupakan himpunan persekitaran satu sama lain. Ada yang mau tanya atau udah cukup kebayang? Saya mau tanya, Ibu. Boleh. Kan kalau yang di atas itu kan di situ ada jarak antara A dan A ke B itu kan kurang dari delta, Bu. Kenapa waktu pas dia kurang dari itu enggak diubah? Yang bagian mana? eh Jarak antara A ke B itu kan kurang dari delta kan kalau dia tias di sinus itu Iya betul. Yang nggak diubah yang mana? di bagian bawah. Kenapa tetap? Yang sama dengan delta ini? Iya, Oh itu ini. Ada yang mau menjelaskan yang lain? Kayaknya saya bersihkan dulu gambar saya ya, tulisannya. Yang paling ujung ini kenapa sama dengan delta ini ya? iya Ibu. Oke. Ada yang lain? Eh, ini karena ini tadi nggak sih Bu, yang dari choose n ini kan, choose n-nya itu delta, kurang dari kurang DA, B. Jadi nilai n-nya itu disubstitusi. Mm-mm. Nah,
dieliminasi dari DA, B, jadinya tersisa delta. Gimana, Intan? Ini tuh satu kalimat nih, mulai dari D sampai ke sini. Ya, saya tuliskan ulang ya, yang di ruas kanan ini. Oh, berarti dia tetap kayak misal eh jadinya jadinya tuh tetap kurang dari delta gitu ya, Bu. Ini kan yang di pertidaksamaan yang sebelah kanan. Kan awalnya kita punya jarak antara, saya tuliskan di sini, di paling bawah, jarak antara A ke sebarang titik X ya, itu menurut eh, lema yang keempat, aksioma yang keempat ya, dari ruang metrik, dia akan memenuhi kurang dari ini. Ya kan? Sedangkan kita tadi punya bahwa kalau X itu adalah himpunan persekitaran atau jarak X ke B ini, kalau dia merupakan himpunan persekitaran, pasti dia akan kurang dari mu kan? Ini kurang dari mu. Akibatnya ini semua akan kurang dari delta AB plus mu. Gitu kan? Dan kita tadi tahu bahwa mu itu kurang dari delta dikurang DAB, jarak antara A ke B. Karena mu ini sendiri kurang dari delta dikurang DAB itu maka berarti ini semua juga akan kurang dari delta AB ditambah delta dikurang OD yang awal tadi D. Jarak antara AB ditambah delta dikurang jarak antara AB. Ini kan? Nah, ini jarak antara A ke B dengan jarak antara A ke B. Ini sama nilainya. Berarti yang ruas kanan ini sendiri tinggal delta. Akibatnya, kita pandang yang bagian paling kiri dan paling kanan dari pertidaksamaan. Ini yang paling kiri dan tinggal ini yang paling kanan. Mengakibatkan menjadi kesimpulannya jarak antara A ke X itu kurang dari delta. Ini artinya X itu juga merupakan himpunan persekitaran dari A. X ini anggota dari himpunan persekitaran yang pusatnya di A. Gitu kan? Ini berarti menyimpulkan bahwa X itu elemen dari open ball yang jaraknya terhadap A kurang dari delta. Gimana? Sudah cukup paham? Paham, Bu. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Baru Haikal, Putri, Thomas, sama Intan. Diana ada nggak, Diana? Hadir, Bu. Oh, hadir, oke. Diana mudik apa di kos? Dikasih, Bu. Di kos. Ini pada mudik apa di kos semua ini? Di kos, Intan sudah Ibu. mudik belum? Amori? Belum, Ibu. Oh, jadi awal puasa di kos-kosan ya? Iya, Bu.
Amori sama Intan itu bareng ya kosnya ya? Enggak, Bu. Tapi Enggak, dekat. dekat. Mm-mm. Jadi kalau sahur gimana? Pada masak sendiri? Iya, Bu. Tapi kadang dia tempatku. Kadang apa? Kadang Intan Sahur tempatku. bareng gitu juga, Bu. Oh, iya, iya, iya. Hmm. Oke, kita lanjut ya di bahasan satu lagi. Ini saya hapus dulu. Clear all. Mana ya clear all-nya? Kita stop share dulu. Oh, clear all. Oh ini, clear all draw. Kita lanjut lagi di chapter 6. Chapter yang ini, subchapter 6. Nah, sebelum kita masuk ke topological space ya, kita akan bahas dulu di sini akan menunjukkan ada sifat-sifat juga yang dimiliki oleh ruang metrik. Kalau kita lihat di sini ada sebuah ruang metrik, maka ada 4 sifat yang ia miliki di sini. Yang pertama, ada yang namanya himpunan kosong. Empty set itu juga merupakan open set, ya. X itu sendiri haruslah sebuah open set. Nah, kalau jadi ruang metrik itu adalah juga himpunan terbuka. Kemudian ada irisannya, irisan dari subhimpunan. Irisan dari subhimpunan yang ada dalam X itu sendiri, itu juga terbuka, dan gabungannya juga terbuka. Nah, bagaimana ini? Sudah ada proof-nya di sini. Ada yang mau menjelaskan? Nah, kayaknya ini ya, pada berat ya. Di sini sudah ada buktinya ya, tinggal kita memahaminya. Nanti ini akan kita pakai juga kalau di konsep topologi nih, kita akan intip sedikit topological space. Nah, di sini kalau kita lihat himpunan yang bisa kita katakan memenuhi sifat topological space itu dibangun dari himpunan-himpunan yang memiliki 4 sifat berikut. Nah, sifat-sifatnya ini juga sama dengan yang disampaikan itu tadi ya. Dan nanti kita pahami juga bahwa sebuah ruang metrik itu sendiri juga merupakan topological space. Nah, ini kayaknya kalau kita mau bahas ini, nah, kita harus pahami dulu yang teorem yang tadi, 6.4 tadi. Kalau itu tadi sudah paham, nanti yang bagian, nanti kan terbagi menjadi 2 ya, kalau ini di topological space ini ada untuk himpunan yang memiliki anggota infinite dan continue ya, seperti ruang metrik ya gitu, termasuknya real line di sini.
dan tapi ada juga yang disebut sebagai discrete topology. Discrete topology itu untuk himpunan-himpunan yang finite, terbatas anggota himpunannya, dan juga bisa kita apa namanya, yang elemennya itu nggak continuous, bisa kita sebutkan satu persatu. Ini nanti kita sebut discrete topology. Yang discrete topology ini nanti akan lebih mudah kita pahami ya. Yang agak butuh visualisasi itu yang bagian metric space. Jadi di sini dikatakan bahwa topological space itu sangat berhubungan dengan metric space. Dan metric space di sini merupakan apa ya, kayak cikal bakal terbentuknya sebuah topological space. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita perluas lagi ya, metric space ini bisa kita buat sebuah ruang topologi ya. Kalau tadi ruang metrik, nah ruang topologi ini sendiri juga salah satunya di dalamnya adalah ruang metrik. Nah, kalau yang bagian tadi masih agak berat, berarti kita skip dulu ya untuk pembahasan ini. Minggu depan kita sekali lagi akan bahas yang bagian 6.4 ini. Nah, ini lalu setelah itu baru mudah kita untuk masuk di bagian ruang topologi. Ibu, Bagaimana? Mm-mm. ini sama kayak yang kalau kemarin nggak yang irisan. Iya, Kalau iya, misalnya iya. Yang irisan dari himpunan-himpunan yang terbuka itu kan juga irisannya akan terbuka. Gabungan dari Iya. himpunan-himpunan yang terbuka juga terbuka. Nah, tapi di sini ada sifat-sifatnya lagi yang perlu kalian pahami sedikit lagi di sini ya. Ini untuk kita memahami bahwa metric space ini juga memenuhi 4 sifat yang seperti ini. Atau ada yang mau menjelaskan sekarang? ngerti, tapi yang bagian empatnya belum Ibu. Yang ini apa? Yang Ada ini ya, I ini ya. iya. Nah, ini kita perlu pahami lagi. Minggu depan ini kita bahas ya yang bagian ini. Dan juga kita tambah yang kita bahas minggu depan, insya Allah kita masuk di ruang topologi, chapter 3. Nah, yang tadi, yang bagian 4 ini tadi, kita sudah pahami juga bahwa ruang metrik itu sendiri juga adalah open space ya. Dia ini, kita balik lagi yang bagian 4 ini. Nah, jadi ruang metrik itu juga adalah open set. Jadi dia ada open ball di dalamnya, dan titik-titik yang lain itu juga merupakan juga ada di himpunan persekitarannya. Nah, jadi kita pahami hari ini metric space itu adalah himpunan open set, himpunan terbuka, dan juga memenuhi sifat-sifat yang 4 ini tadi. Oke, Intan ada tambahan? Atau yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya menarik ya kalau kita kuliah topologi ini. Kalau saya juga akhirnya ikut kuliah lagi kan sebelum memandu diskusi kalian ini. Kalau kita sama-sama kuliah di YouTube kayaknya sama deh kita nontonnya kan. Itu kayak yang ini visualisasinya itu sangat apa ya, sebenarnya nggak begitu sulit untuk dipahami, tapi ya kita harus fokus ini dan mengikuti seterusnya ya. Kayaknya yang disampaikan juga di YouTube itu kayak yang basic-basicnya aja ya. Kalau udah tiba ke pembuktian yang baru lagi gitu ya, menggunakan sifat-sifat yang ada yang sudah dipahami, itu termasuknya sulit juga ya.
kayaknya mudah tapi kok juga sulit ya gitu. Tapi ya seperti itulah kalau kita belajar teori-teori belajar. Kalau belajar itu sebaiknya kita tidak belajar sesuatu yang jauh melampaui dari apa yang kita ketahui. Teori teori apa tuh? Jadi kita apa yang kita ketahui ya kita ibarat naik tangga satu persatu. Kita lampaui satu anak tangga, nanti baru kita jejakkan lagi di anak tangga berikutnya gitu kan. Kalau satu anak tangga kita lompati, nanti agak berat kita untuk naik ke anak tangga berikutnya dan bisa jadi malah gagal untuk naik ke tangga-tangga yang lain. Nah, kayaknya kita agak pelan-pelan aja di sini karena sepertinya ini mulai agak berat ya, walaupun sebenarnya kalau kita pahami secara kulitnya saja, nah kita ini juga sebenarnya baru kulit-kulitnya saja, ini doable, bisa dipahami, tapi ya mudah-mudah sulit gitu ya. Ada mudahnya, ada sulitnya. Gitu nggak Raisya? Iya, Bu. Kalau ini apa ngaji gitu nggak sesulit ini ya? Atau lebih sulit lagi? Kayaknya nggak sesulit ini deh, Bu. Oke ya, kita pelan-pelan aja ya, kita pahami satu persatu. Nanti kalau masih ada yang kesulitan untuk memahami ini bisa ditanyakan ulang atau di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau sudah merasa lebih berat akan kita mundur lagi materinya atau kita ingatkan lagi, kita remind lagi. Kalau Raisya gimana? Apa ada yang ketinggalan kemarin sempat nggak masuk? Insya Allah ngikutin aja, Bu. Oke. Ya, Haikal gimana Haikal? Oke, aman? Nah, Masih Haikal aman. kayaknya lagi aman-aman. Kirain lagi sholat duha. Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ini bagian teorem 6.4 ini karena masih sepi diskusinya. Kita tunda untuk minggu depan sekaligus kita insya Allah bahas tentang ruang topologi. Minggu depan mudah-mudahan Ibu bisa masuk ya. Tapi kayaknya kalau Senin itu kayak agak agak males gitu ya. Karena Bu Cecil itu ngajak online juga sebenarnya kalau untuk kemarin sempat bicara kalau SA kita online aja puasa, tapi Ibu belum tahu untuk besok ya. Untuk besok apakah SA mau online atau tidak, nanti kita pastikan lagi apa Bu Cecil serius menyampaikan itu saat itu atau tiba-tiba atau memang beliau ingin online. Nanti akan dikabari lebih lanjut untuk SA. Dan kalau Senin itu kan kebetulan kalau topologi kan saya yang pegang dan juga aljabar linier yang kelas Indralaya juga Bu Cecil nggak masuk biasanya. Ya Bu Dea kadang-kadang suka masuk juga. Tapi saya juga yang pegang. Aduh kayaknya kalau bisa online kita online aja selama puasa ini hari Senin. Kalau yang masuknya lagi nanti setelah puasa. Rencananya saya begitu. Gimana kalian? Apakah cukup nyaman kuliah online atau lebih enak ketemu langsung? Kalau Haikal gimana? Eh, Kalau saya, Bu, Hmm? emang lebih enak temu langsung sih, Bu. Ketemu langsung ya? Nanti Iya. saya coba ini minggu depan deh. Mudah-mudahan ini bisa masuk ya. Minggu depan minggu ini juga kayak apa? Kurang enak badan juga saya ini lagi batuk-batuk ini. Jadi mau berangkat apa enggak ya ke Layo? Kayaknya besok aja deh lah ke Layonya. Oke deh. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kalian pelajari hari ini. Untuk materi yang masih kesulitan, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Atau kalau ada yang mau tanya, dipersilakan ya. Ada yang mau tanya? Nah, kayaknya udah paham semua deh untuk hari ini. Oke, kalau begitu kita akhiri aja dulu perkuliahan hari ini. Selamat melanjutkan puasa bagi yang berpuasa dan yang tidak harap sabar banyak toko yang tutup kali ya kalau siang. Ya, saya izin pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Syafaqillah, Terima Bu. kasih, Bu. Iya, terima Oke lah, kasih. Ibu. Terima kasih.
Ya guys, selamat puasa.